Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dapur Ibu Badar. Pada kesempatan kali ini Ibu Badar ingin berbagi cara dan berbagi tips bagaimana membuat selai nanas agar selai nanas kita itu awet dan tidak mudah berjamur serta tahan hingga berbulan-bulan, teman-teman ya. Pertama itu kita siapkan nanas, kita pilih nanas yang segar, teman-temannya, yang maksudnya yang baru petik gitu, kita beli di pasar. Ini saya punya nanas 10 biji saya beli. Kemudian kita kupas. Nah, ini semuanya setelah kita kupas. Selanjutnya ini sengaja mata dari nanas itu tidak saya buang ya, jangan dibilang Bu Badar jorok, karena memang tipsnya itu untuk supaya selai nanas kita tuh awet hingga berbulan-bulan dan tidak mudah berjamur, yaitu di dalam mengupas nanas itu mata nanas tersebut tidak boleh dibuang, teman-temannya, karena di dalam mata nanas itu mengandung bahan pengawet alami, jadi tidak usah dibuang. Langsung saja setelah kita kupas seperti ini, kita cuci, kemudian kita cincang-cincang kasar, lalu kita blender. Nah, itulah tips dari Ibu Badar, dan ini memang sudah terbukti. Setelah saya coba dengan tips seperti ini, tidak membuang mata nanas tersebut, ternyata memang betul selai yang kita hasil selai yang kita hasilkan dari membuat selai ini tidak mudah berjamur dan awet, serta aroma nanasnya itu lebih keluar ya, teman-teman. Ya, ini setelah dicuci bersih. Selanjutnya akan kita cincang-cincang kasar seperti ini nanasnya. Setelah kita cincang kasar, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Nanas siap kita blender atau kita haluskan. Dan bila teman-teman tidak ingin di blender, boleh juga diparut dengan parutan manual. Itu hasilnya akan lebih cantik karena seratnya itu lebih cantik gitu ya. Tapi kalau memakai blender, seratnya itu lebih halus. Tapi di sini Ibu Badar memilih yang praktis saja agar cepat, jadi di blender saja ya, teman-teman ya. Ini setelah nanas semua kita blender, lanjut kita akan memasaknya. Kita masukkan nanas yang sudah kita blender ke dalam wajan,
Dan untuk memasak selai nanas ini dibutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman, kurang lebih 3 jam agar hasilnya itu masak sempurna ya teman-teman. Nah, dan juga apinya jangan terlalu besar, kita atur apinya sedemikian rupa agar bawahnya itu tidak gosong, dan sering-sering kita kacau. Dan untuk mengacaunya itu agar lebih hati-hati karena cipratan dari air nanas ini sangat panas teman-teman, jadi diharapkan untuk mengerjakannya itu sangat hati-hati teman-teman. Ini udah mulai, air nanasnya udah mulai menyusut, terus kita kacau-kacau ya teman-teman agar permukaan bawahnya tidak gosong. Nah, ini setelah kurang lebih 2 jam kita memasaknya dan airnya udah mulai mengering, selanjutnya kita masukkan gula pasir. Jadi untuk 10 butir nanas kita masukkan 1 kilo gula pasir ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen manisnya lebih boleh ditambah. Tapi kalau menurut Ibu Badar untuk 10 butir 1 kilo gula pasir itu sudah cukup. Nah, ini setelah dimasukkan gula pasir, kelihatan tekstur dari selainya itu lebih mengkilat ya teman-teman. Dan setelah kita memasukkan gula pasir, ini tidak boleh ditinggal, harus tetap kita kacau dan apinya pun tidak boleh besar-besar teman-teman ya. Memang dibutuhkan kesabaran ekstra untuk membuat selai nanas ini agar mendapatkan hasil yang paripurna ataupun yang sempurna. Nah, ini udah matang, udah kurang lebih memasaknya 3 jam, udah kering, udah berat juga. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam wadah dan biarkan hingga dingin, kemudian baru kita simpan di freezer, atau kalau mau dipakai langsung juga boleh. Kalau mau lebih awet memang kita harus simpan di freezer ya teman-temannya. Ini bisa tahan hingga berbulan-bulan bahkan 1 tahun teman-teman ya. Nah, ini hasilnya cantik sekali teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali bukan cara membuat cara membuat selai nanas yang anti gagal serta tidak mudah berjamur ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi di dalam berkarya. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.